Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin Sibian. Mungkin tidak banyak dari kita yang tahu tentang bagaimana sejarah terjadinya perjanjian antara Nabi Sulaiman dengan iblis. Mungkin kita hanya mendengar sekilas saja. Padahal terjadinya perjanjian ini melalui kisah yang panjang, juga jalan cerita yang sangat detail. Dengan begitu kita akan lebih memahami juga mengetahui dengan baik. Salah satu nabi yang ada di muka bumi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana beliau memiliki banyak mukjizat yang Allah berikan. Mukjizat yang begitu luar biasa hingga beliau mampu berkomunikasi dengan jin, juga hewan. Bahkan beliau mampu memerintahkan bangsa jin dan hewan yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya itu saja, Nabi Sulaiman ini mewarisi kekayaan ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, sehingga ia termasuk nabi yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki 3 mukjizat. Di antaranya adalah 1. Memiliki ilmu ketajaman berfikir. 2. Kekuasaan yang melimpah, bahkan menjadi raja yang bisa menguasai para jin. 3. Mampu berkomunikasi dengan hewan, mampu mengendalikan angin, memiliki permadani terbang, dan memiliki kekayaan yang melimpah. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman pernah membuat perjanjian dengan iblis, karena sang iblis ini seringkali mengganggu kehidupan kita dan seringkali memberikan kerugian kepada kita. Namun banyak dari kita yang tidak mengetahui bagaimana kronologi dari perjanjian tersebut. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kita pun harus mengetahui juga bagaimana kronologi perjanjiannya. Kronologi terjadinya perjanjian antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan iblis ialah sebagai berikut. Pada saat itu, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan. Beliau sedang duduk di atas kursi, yang mana angin dan permadani membawa beliau. Beliau diiringi bala tentara, juga golongan jin, serta burung-burung. Perjalanan beliau dilakukan dari Syam, Syria, yang akan dilakukan menuju Rum. Tak hanya ditemani bala tentaranya, namun juga ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dalam perjalanan beliau menuju Rom, beliau bertemu dengan seorang wanita tua yang menghadap kepadanya dan membuat beliau terkejut. Wanita tua ini adalah seseorang dari golongan jin dengan taring yang menyerupai daging gajah. Kemudian rambutnya seperti pelepah pohon kurma, bulu-bulunya pun lebat. Wanita ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Mata wanita tua ini merah menyala seperti kilat menyambar. Dengan perawakan badannya yang begitu besar dan tinggi, dengan kedua kaki yang mengangkang antara 2 lembah. Dia juga mengeluarkan asap melalui hidungnya dan mampu mengeluarkan suara yang beragam. Kadang ia mengeluarkan suara menggelegar seperti petir. Kadang ia melolong keras seperti serigala dan meringkik seperti keledai. Tak hanya itu, wanita tua ini juga selalu mengeluarkan kata yang buruk dan juga keji. Nabi Sulaiman sangat terkejut ketika bertemu dengan wanita tersebut, hingga membuat beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bersujud kepada Allah, beliau berbincang-bincang dengan wanita tua itu. Beliau bertanya kepada wanita tersebut, "Siapakah dia dan dari mana asalnya?" Ia pun menjawab, ia adalah Hammah binti Hammah,
yang berarti anak perempuan dari keturunan iblis. Ia memiliki julukan yaitu Ummu Sibyan atau ibu penyakit sawan. Wanita tua tersebut tinggal antara langit dan bumi. Nabi Sulaiman bertanya kembali, manusia seperti apakah yang berada dalam penguasaannya? Ia pun menjawab bahwa ia menguasai manusia yang memiliki akhlak buruk, juga manusia yang tidak bersama Allah, yang ada di dalam penguasaannya. Ummu Sibyan ini juga mengatakan bahwa ia bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya, lalu masuk ke dalam uratnya. Juga bisa memasuki apapun lewat apa yang kita bawa. Ia juga memiliki bala tentara yang akan menempati tempat yang tidak ada penghuninya. Ia pun berkata bahwa dialah sumber dari segala penyakit yang sangat berbahaya. Ia dan bala tentaranya juga seringkali mengurangi harta milik orang yang berdagang. Juga ia membuat bayi menangis dan membuat wanita menjadi keguguran, mandul juga keburukan lainnya. Nabi Sulaiman pun bertanya, bagaimana cara ia menyakiti bayi sehingga menangis dan kesakitan, dan bagaimana cara mengurangi harta para manusia. Ia menjawab bahwa ia memukul wajah bayi, memukul persendiannya, memakan dagingnya, bahkan meminum darahnya. Ia pun memukul wajah anak tersebut hingga ia merasa nangis tak terhenti. Kemudian cara dia mengambil harta manusia, yaitu dengan cara menjerit dan meraung sehingga manusia lari meninggalkan hartanya. Sehingga ia dan bala tentaranya akan meniup hartanya hingga habis tak tersisa. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam mengikat Ummu Sibyan dan juga bala tentaranya dengan perjanjian, Nabi Sulaiman mengikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikatnya dengan ahdu, merantainya dengan rantai besi, dan juga memenjarakannya di dasar lautan. Kemudian saat itu malaikat Jibril juga mendatangi Nabi Sulaiman alaihi salam dan mengatakan agar Ummu Sibyan dibakar. Pada saat itu, Ummu Sibyan memohon agar dirinya tidak disiksa karena menurutnya hanya Allah yang pantas untuk menyiksanya. Ia memohon agar diringankan siksaannya. Dari situlah Nabi Sulaiman menciptakan perjanjian dengan iblis terkait 7 perkara. Inti dari 7 perkara tersebut adalah bahwa Ummu Sibyan bersama dengan bala tentaranya dan juga anak cucunya dilarang untuk mencelakai anak cucu Nabi Adam. Dengan pengetahuan ini, semoga kita semakin mendekatkan diri dan semakin berbakti kepada Allah. Serta jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan dan iblis, sehingga kita bisa hidup dengan aman juga nyaman. Juga selalu beribadah agar terhindar dari godaan iblis. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin Ummu Sibyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.